Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Oke, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang accept preparations ya. Dan sebelumnya saya doakan bagi teman-teman yang akan mengikuti tes accept, semoga nanti mendapatkan nilai terbaik seperti yang diinginkan, dan semoga video-video dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan impian itu. Alright? Well, apa yang kita bahas pada video kali ini? Oke, kita akan lanjutkan pembahasan tentang strategi mengerjakan soal-soal grammar and structure ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas salah satu strateginya ya. Nah, sekarang kita masuk pada strategi yang kedua ya, strategi mengerjakan sentence completion part B. Ya, jadi kita akan bahas kelanjutan bagaimana kita mengerjakan soal-soal sentence completion atau apa yang perlu kita persiapkan ya. Apa yang perlu kita lakukan untuk membekali diri agar bisa menjawab soal-soal pada sesi grammar and structure bagian sentence completion ya. Alright, nah tapi sebelum kita masuk pada pembahasan strateginya, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya ya, dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung menuju pembahasan strateginya. Check it out. Alright, ini dia strategi yang kedua. Kalau strategi yang pertama, yaitu kita perlu memahami ya tentang sentence atau kalimat dengan klausa tunggal ya, sentence with one clause. Nah, pada strategi yang kedua ini kita perlu memahami yang namanya kalimat dengan klausa majemuk. Oke, nah ya, jadi strategi yang kedua adalah kita perlu memahami bagaimana menganalisa kalimat dengan klausa majemuk. Apa itu klausa majemuk? Nah, jadi berdasarkan jumlah klausa, kalimat itu kan terdiri dari dua jenis ya, yaitu kalimat dengan klausa tunggal seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, dan kalimat dengan klausa majemuk. Nah, klausa majemuk itu adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu hubungan subjek verb yang dihubungkan oleh konektor. Nah, jadi pastinya dia mempunyai lebih dari satu hubungan subjek verb dan pasti punya yang namanya konektor ya. Nah, konektornya nanti bisa berupa conjunction, bisa berupa relative pronoun, macam-macam ya. Itu nanti akan dibahas secara terperinci pada bagian-bagian pembahasannya masing-masing ya pada video yang lain. Oke, nah sekarang saya kasih contohnya dulu tentang kalimat dengan klausa majemuk ya. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, di sini ada kalimat Martin has been here since you went to school. Kalau dilihat dari rangkaian katanya nampak kalimatnya nggak terlalu panjang, tapi ini sudah masuk dalam kategori majemuk ya. Kenapa? Karena pertama ada lebih dari satu subject verb. Nah, yang pertama yaitu Martin has been. Ini subject verb yang pertama, kemudian yang kedua yaitu you went. Subject verb yang kedua. Dan disambungkan atau dihubungkan oleh konektor berupa conjunction yaitu since. Ini ya. Oke, nah ini contoh kalimat dengan klausa majemuk. Contoh yang lain, I will buy the car which you offered yesterday. Nah, di sini ada I will sebagai subject verb yang pertama dan you offered sebagai subject verb yang kedua. Dan penghubungnya atau konektornya yaitu pronoun. Ini relative pronoun ya, yaitu which. Oke, kalau yang contoh pertama ini dia masuk pada adverbial clause ya, sementara yang kedua ini adjective clause. Nah, jadi apa itu adjective clause, apa itu adverbial clause, nanti ada pembahasannya sendiri. Right, nah, jadi strategi yang kedua ini artinya pada sentence completion teman-teman perlu membekali diri dengan pemahaman tentang kalimat-kalimat dengan klausa majemuk ya. Jadi tidak hanya klausa tunggal, tapi banyak soal itu terdiri dari klausa yang majemuk. Jadi teman-teman harus paham itu ya. Nah, ada apa saja klausa kalimat dengan klausa majemuk itu? Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal yang pertama yaitu adjective clause ya.
Nah, contoh soal yang mengandung adjective clause. Nah, misalnya seperti ini, ya. Skin color is determined by a chemical called melanin. Bla 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 in greater or lesser amount. Oke ya. Nah, ini masuk pada kategori eh, klausa majemuk ya yang berupa adjective clause. Kalau teman-teman sudah belajar adjective clause akan tahu kenapa ini masuk adjective clause. Salah satunya yaitu nanti kita lihat dari konektor berupa which ya. Nanti kan ada macam-macam ya konektor pada adjective clause itu. Pokoknya masing-masing klausa kalimat dengan klausa majemuk itu punya ciri sendiri-sendiri ya, punya ciri sendiri-sendiri. Termasuk juga bagaimana kita menganalisa kalimat dengan klausa majemuk. Nah, itu juga ada ciri-cirinya ya, karena tadi disebutkan klausa majemuk itu dia mesti ada dua subject and verb ya, bukan dua ya, lebih dari satu intinya, bisa lebih dari dua juga. Kemudian ada konektor. Nah, jadi singkatnya kalau teman-teman menemukan soal dengan lebih dari satu kata kerja utama atau ordinary verb ya, nah maka patut dicurigai ini masuk kategori klausa majemuk begitu ya. Misalnya pada soal ini ya, kita menemukan determined ya, determined ini ordinary verb ya, dia ordinary verb karena terletak setelah be ya, berarti dia ordinary verb untuk bentuk kalimat pasif ya. Kemudian pada pilihan jawaban untuk yang kosong ini kita juga menemukan ordinary verb berupa contain ya. Ini juga ada ordinary verb berupa is. Nah, artinya semua pilihan jawaban ini mengandung ordinary verb karena sudah ada ordinary verb di awal berupa determined ya. Nah, maka ini menegaskan bahwa soal ini kalimatnya berupa kalimat dengan klausa majemuk. Kalau kita menemukan kalimat dengan klausa majemuk, bagaimana? Nah, nanti ada caranya ya. Salah satunya itu dengan menemukan konektornya. Nah, di sini yang menggunakan konektor mana? Yang menggunakan konektor adalah which. Selebihnya belum ada konektor, gitu ya. Nah, oke, jadi kalau teman-teman tadi misalnya bingung apa itu ordinary verb, nah berarti perlu cek video saya yang membahas tentang ordinary verb, gitu ya. Right, jadi kita di sini pada video kali ini kita tidak membahas analisa soalnya secara mendetail ya. Jadi kita hanya bahas tentang strategi untuk mengerjakan sentence completion. Nah, salah satunya yaitu dengan menganalisa kalimat dengan klausa majemuk ya. Nah, menganalisanya menemukan jenis-jenis kalimat dengan klausa majemuk itu. Nah, yang pertama ini adalah adjective clause ini gitu ya. Contoh yang kedua yang masih adjective clause ya. The anteater has a long sticky tongue bla 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 capture ants and termites from their nest. Nah, ini ciri dari adjective clause kita bisa temukan adanya konektor which juga seperti yang di atas gitu ya. Right. Nah, kalau teman-teman sudah paham adjective clause, boleh ditebak jawabannya yang mana ya, dan boleh ditulis di kolom komentar. Oke. Nah, sekarang yang kedua, selain adjective clause, kalimat dengan klausa majemuk ada yang namanya adverbial clause. Oke, so you need to learn it. Jadi teman-teman juga perlu belajar tentang adverbial clause ya kalau belum paham tentang adverbial clause. Karena nanti ada soal banyak malahan ya, soal dengan kategori adjective clause dan juga adverbial clause ini. Oke, nah contoh soalnya misalnya. Nah, dari mana kita tahu ini adverbial clause? Ada cirinya. Oke, salah satunya apa? Yaitu ada kata until. Until ini salah satu conjunction ya, yaitu coordinating conjunction yang menjadi ciri khas dari adverbial clause. Oke. Right. Nah, yang sudah paham adverbial clause boleh tebak kira-kira jawabannya yang mana ya. Nah, silakan tulis di kolom komentar jawabannya. Contoh yang kedua. Nah, ini juga adverbial clause ya. Dari mana tahu? Ada conjunction if, ada conjunction because. Nah, maka itu juga ciri-ciri dari adverbial clause. Nah, yang tahu jawabannya boleh tulis di kolom komentar ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada noun clause. Nah, noun clause, adjective clause, adverbial clause dan noun clause ini masuk dalam bab yang namanya complex sentence ya.
complex sentence. Nah, jadi teman-teman selain harus paham adjective clause, adverbial clause, juga harus paham tentang noun clause. Contoh soalnya, nah misalnya ini, dari mana tahu ini soal noun clause? Kalau teman-teman sudah belajar tentang noun clause, bisa menganalisa ya bahwa ini soal dengan bentuk kalimat berupa noun clause, kemungkinannya begitu ya, karena ada konektor berupa that atau berupa what. Nah, nanti ada macam-macam konektornya. Oke, makanya salah satu clue dari complex sentence ya itu adalah konektor ya. Makanya teman-teman kalau sudah mempelajarinya satu persatu ya akan paham ya, bisa menemukan dengan mudah, menganalisa dengan mudah ini jenis klausa apa dan jawaban yang paling tepat apa. Gitu. Alright. Oke, nah silakan bagi yang sudah tahu jawabannya dari contoh yang pertama ya tentang noun clause ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Contoh yang kedua, ya untuk soal berkategori noun clause. Nah, ini bla 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 in the atmosphere in the temperature falling below freezing. Nah, kemudian pilihan jawabannya ada frost in produced ya, frost produces, what produces frost, what is frost. Nah, ini merupakan contoh soal dengan kategori noun clause ya. Kok bisa tahu? Nah, ada prediksi dengan melihat conjunction konektor what, question word. Nah, yang bisa menjadi konektor, salah satu konektor dari noun clause gitu ya. Right. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lagi misalnya gimana sih kita bisa lihat ini adalah klausa majemuk ya, seperti yang saya kasih bocoran di awal tadi yang adjective clause itu ya. Nah, kalau kita bisa menemukan dua kata kerja ya, dua kata kerja berarti itu ciri-ciri dari kalimat dengan klausa majemuk. Nah, di sini kita bisa lihat pada soal ini ada is. Nah, ini is itu kan kata kerja ya. Kemudian pada pilihan jawabannya juga mengandung kata kerja. Ada produced, produces, ada is, ada produces lagi ya. Nah, itu artinya pasti ini kalimatnya berklausa majemuk. Tinggal nanti teman-teman menganalisanya masuk pada kategori yang mana dan cara menjawabnya bagaimana. Begitu ya. Oke. Jadi yang tahu jawaban dari mulai adjective clause sampai dengan noun clause ini boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti saya kasih feedbacknya. Kemudian yang keempat yaitu compound sentence. Compound sentence tidak termasuk dalam complex sentence ya, beda nanti. Nah, cuman complex sentence dan compound sentence ini sama-sama kalimat dengan klausa yang majemuk begitu ya. Apa bedanya? Nah, kita tidak bahas di sini. Nanti teman-teman bisa cek ya apa sih perbedaan compound sentence dan complex sentence ya. Oke, pada video yang lain saya akan bahas juga ya. Alright, jadi compound sentence ya. Compound sentence ini kalimat dengan klausa majemuk yang menggunakan konektor berupa coordinating conjunction ya. Ya, coordinating conjunction itu tidak sulit untuk dihafal karena tidak banyak gitu ya, tidak banyak. Jadi teman-teman bisa menghafalkan dengan mudah. Nah, contohnya misalnya di sini champagne can be purchased ya by the Balthazar, bla 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 cannot be purchased in this amount. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah paham tentang compound sentence, akan dengan mudah menemukan bahwa ini memang compound sentence ya. Dan jawabannya apa? Nah, itu akan mudah menemukannya ya. Oke, compound sentence itu conjunction-nya. Nah, kalau saya kasih bocoran sedikit, conjunction-nya salah satunya yaitu and. Itu ya. Makanya di sini tidak ada and ya di sini. Iya, jadi selain and ada but ya. And but disingkat itu fun boys gitu ya. And but so dan beberapa yang lain. Nah, di sini ada kata but ya. Nah, but ini adalah salah satu conjunction dari compound sentence ya. Dan sama analisanya dengan yang lain-lain sebelumnya. Pada kalimat dengan kalau sama jambang itu pasti kita akan menemukan lebih dari satu ordinary verb ya. Nah, kita lihat di sini ada purchased ordinary verb ya. Kemudian yang kedua ada purchase lagi ordinary verb juga. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahwa ini kalimat berklausa majemuk
Itu. Nah, maka teman-teman harus menjawab sesuai kaidah dengan kalimat berklausa majemuk itu, begitu ya. Right, kemudian contoh yang kedua dari compound sentence, misalnya di sini ada Gustav Eiffel ya, Eiffel ya, ada typo sedikit. Gustav Eiffel is famous for building the Eiffel Tower, bla bla bla, for designing the framework of the Statue of Liberty. Nah, ini juga kita menemukan kata kerja ini famous, di sini ada is ya sebelum famous. Kata kerja yang pertama ya. Kemudian pada pilihan jawaban kita menemukan kata kerja juga, remembered ya. Semuanya mengandung remembered kata kerjanya. Nah, artinya kalimat ini adalah kalimat dengan klausa majemuk ya. Kenapa dia masuk pada apa namanya? Pada compound sentence. Nah, nanti kalau teman-teman bisa menemukan jawabannya ya. Teman-teman kalau bisa menemukan jawabannya akan ketemu, oh ternyata ini adalah compound sentence ya. Nah, ini ada typo lagi ya. Mohon maaf, ini tadi kurang I dan ini bukan R tapi T ya, yet sama dengan yang C ya. Right. Oke, jadi 4 ini saja ya bekal teman-teman untuk bisa mengerjakan soal-soal pada sentence completion dengan tipe soal yang kalimatnya berklausa majemuk, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, dari video ini berarti teman-teman memerlukan pemahaman terhadap adjective clause, kemudian adverbial clause, noun clause, dan juga compound sentence ya. Nah, keempatnya akan kita bahas pada video-video yang lain secara sendiri-sendiri agar teman-teman bisa lebih paham apa itu pengertiannya, bagaimana cara menjawabnya, trik menjawabnya agar kita bisa lebih efisien dalam waktu. Oke, sekian video kali ini, kita ketemu pada video berikutnya.